gue bingung mau ceritain film ini apa enggak ke orang-orang. Karena film ini rusak, tapi bagus. Halo semuanya, selamat datang di video gue yang lainnya. Dan selamat datang di jurnal film gue. Dan kali ini gue pengen nyeritain pengalaman gue nonton film yang katanya jadi salah satu film favoritnya Barack Obama di tahun 2023. Yaitu film Jepang dengan judul Kaibutsu atau Monster. Jadi film ini sebenarnya tentang apa? Jadi film ini menceritakan tentang seorang ibu yang suatu hari melihat anaknya yang biasanya baik-baik saja mengalami keanehan sikap dan memberikan perilaku yang agak ganjal. Nah, yang mana dari sini ini jadi awal mula sang ibu untuk mencari tahu di mana kesalahannya. Apakah ini adalah masalah yang ada di sekolah atau lingkungan pertemanannya, atau apa gitu. Nah, film ini pokoknya mengeksplorasi sisi jahat manusia dengan 1001 alasan yang tidak bisa kita hitam putihkan. Nah, katanya film ini nih, gue lupa di penghargaan apa, tapi dia dapat penghargaan Best Screenplay. Dan bisa gue bilang, itu nggak salah. Karena menurut gue, secara screenplay, mungkin ini bisa dibilang screenplay yang rapi banget, bagus banget. Jadi film ini menggunakan 3 sudut pandang. Sudut pandang ibu, sudut pandang guru, dan sudut pandang anaknya langsung. Nah, jadi dari 3 sudut pandang yang berbeda ini kayak menyuguhkan teka-teki yang dari tiap sudut pandang itu bakal terjawab satu persatu gitu. Nah, yang namanya teka-teki, jadi di setiap sudut pandang ini ada banyak banget puzzle yang bertebaran dan harus terjawab di beberapa menit ke depan. Nah, menariknya dengan screenplay yang udah ada gitu di film ini, gue ngerasa semua dialog, kata-kata, interaksi, tingkah laku, pokoknya semua yang diatur di dalam screenplay itu somehow memberikan teka-teki yang kesannya megah, rumit, tapi sebenarnya mudah dipahami dan kita tuh benar-benar dituntun di berbagai aspek. Kayak dialog aja. Gue ngerasa dialog-dialog di film ini nih dia terkesan natural, apa adanya, puitis, tapi mudah diingat dan mudah menggiring kita ke satu teka-teki itu gitu. Jadi setiap kalimat itu bisa menjadi kata kunci, tapi sederhana, mudah diingat, dan puitis gitu. Jadi dia nggak timpang di satu aspek, nggak yang terlalu puitis, nggak yang terlalu abu-abu, nggak yang nggak guna gitu. Pokoknya hampir semua dialog yang ada di sini, tingkah laku itu efektif. Nggak kaget kalau misalnya dia dapat penghargaan Best Screenplay. Gua nggak perlu mikir nonton film ini. Walaupun gua ngerasa film ini nyuguhin teka-teki yang keren banget gitu. Kalau untuk sinematografi, musik, menurut gua nggak bisa komentar banyak. 2 aspek itu tuh udah bener-bener layak untuk bersanding dengan screenplay-nya. Dan film ini bener-bener ngasih, dari premis tadi, bener-bener bisa menyampaikan pesan yang mau disampaikan ke gua. Tentang sisi monster manusia yang nggak bisa dihitam putihkan, tentang alasan dari orang berbuat jahat, tentang bagaimana perbuatan jahat itu bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang gitu, dan tentang bagaimana keegoisan manusia itu bisa ibaratnya memojokkan seseorang. Pokoknya banyak lah pesan yang mau disampaikan, yang pada akhirnya berpusat pada satu makna tentang manusia dan monster gitu. Menurut gue itu pesannya bagus banget. Tapi itu cuman sampai 2/3 filmnya, karena sepertiga akhirnya sayangnya memberikan klarifikasi konklusi yang menurut gue sayangnya mengecewakan. Film ini itu ternyata memiliki unsur rainbow di dalamnya gitu. Jadi dari yang awalnya gue kira film ini tuh menggambarkan tentang kejahatan manusia untuk bertahan hidup, untuk menjaga nama dan sebagainya, berakhir dengan cerita romansa gitu. Jadi konflik yang ada dari awal yang udah mengorbankan karakterisasi orang-orangnya gitu, yang udah kita sebelin, yang udah kita keselin gitu. Tapi kita balik dulu ya, dikit agak mundur. Menariknya di sini karakter-karakter yang ada di sini bisa kita lihat sisi ngeselinnya, tapi di sisi lain bisa dapat empati kita juga. Ada satu karakter yang
Kalau gue sendiri, gue udah ngerasa kesel banget sama dia. Bahkan beberapa penonton di sekitar gue pas di bioskop juga ikut kayak berdecis, apa sebutnya, pokoknya kayak ngedumel sendiri dan ngeliat satu karakter ini gitu. Tapi di bagian mana jadi empati gitu, ngeliat oh ternyata dia punya sifat keibuan apa segala macam gitu, kayak gitu. Jadi karakter di sini dinamikanya keren banget, bisa bikin kita kesel, bisa bikin kita empati. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ya, jadi film ini nih ngasih konklusi kalau misalnya sebenarnya segala konflik ini tuh dikarenakan si unsur pelangi ini gitu. Jadi konklusinya ini ngerusak hampir semua pengalaman menonton gue dari awal ke tengah dan menjelang akhir gitu. Dan menurut gue untuk hal yang kayak gini, kalau yang gue lihat dari filmnya, gue nggak tahu pandangan penulisnya kayak gimana, cuman gue ngerasa aspek itu urgensinya kurang. Mereka nggak perlu dibikin sampai sedalam itu, friendship cukup, nggak perlu nyampe yang kayak gitu. Gue udah mikir kayak, apakah harus seperti itu gitu? Dan setelah gue pikir-pikir, nggak harus jadi kayak gitu, nggak harus dibikin rainbow gitu untuk memperdalam hubungan mereka gitu. Menurut gue, ketika Disney dan sebagainya gencar-gencarnya mendalami propaganda yang kayak gitu, justru film yang seperti inilah yang menurut gue lebih berbahaya gitu. Kayak inilah yang bikin gue ngerasa bingung apakah film ini patut ditonton apa enggak gitu. Menurut gue lupa, kalau nggak salah ini ratingnya 13+, tapi menurut gue film ini harusnya 21+ dan lebih gitu, karena saking bagusnya film ini bisa menggiring sudut pandang dan opini. Baik tentang yang tadi itu, yang di akhir itu, yang tentang rainbow itu, ataupun secara keseluruhan topik tentang monster pada manusia gitu, tentang keegoisan, kelicikan, dan sebagainya gitu. Well, film ini hampir sempurna. Tapi dirusak sama, ya ini opini pribadi sih, dirusak sama unsur itunya gitu. Karena secara urgensi cerita pun kalau gue lihat nggak perlu kayak gitu. Jadi gue bingung, kalian perlu nonton apa enggak sih? Kalau untuk gue sendiri sih, ya itu yang gue rasakan aftertaste-nya ngebingungin. Gue harus menempati film ini sebagai film yang bagus dan worth it apa enggak gitu. Secara teknis, secara apa nyaris sempurna, tapi secara pesan pun sebenarnya bagus, tapi dirusak oleh premisnya gitu. Ya, sebab gue bingung. Ya udah kayak gitu aja, sekian dari gue dan ya, Sebakar Racun.